Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya. Kali ini kita masih membahas seputar dunia peternakan entok, khususnya entok jumbo Blitar. Senangnya ya, coba lihat entok-entok saya ini baru selesai makan, kemudian kenyang, sudah minum, kemudian sekarang dia posisinya PW, jadi lagi santai menikmati hidup ya, seperti itu, seperti ini ya rekan-rekan semua. Entok kalau sudah kenyang, waktunya akan dihabiskan untuk seperti ini. Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan video kali ini kita akan berbicara mengenai perawatan indukan entok jumbo Blitar setelah masa pengeraman. Jadi cara merawat indukan entok jumbo setelah selesai mengeram. Setelah pengeraman, telur-telur menetas, kemudian kita harus melakukan perawatan khusus agar entok-entok jumbo kita, indukannya bisa segera bertelur kembali. Tujuannya jadi lebih cepat bertelur, kemudian badannya juga tetap terawat, dan yang paling penting konsisten, telurnya tidak berkurang, jumlah telurnya masih tetap produktif, masih tetap banyak, maksimal. Nah rekan semua, apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk merawat entok-entok indukan kita agar nantinya indukan tersebut yang baru selesai mengeram bisa cepat bertelur kembali. Nah rekan semua, yang perlu dicatat yang pertama adalah ini versi saya ya, bisa berbeda dengan yang lain dan sesuai dengan pengalaman masing-masing tentunya. Yang pertama yaitu saya akan membersihkan entok jumbo atau indukan jumbo yang saya miliki. Mereka yang selesai mengeram, pengeraman alami, mengeram ya induknya, nantinya saya ambil DUE nya, anakannya kita ambil, kemudian indukan-indukan tersebut kita mandikan, kita bersihkan supaya satu, bersih tentunya, tidak ada gurem-gurem atau pokoknya parasit-parasit yang menempel pada badan indukan selama masa pengeraman. Nah ini pertama. Tujuan yang kedua juga, nanti setelah indukan-indukan ini segar, bersih, segar, dia akan lebih fresh, lebih segar, dan tentunya bersemangat. Dengan seperti itu nanti badannya akan lebih bagus lagi, lebih fresh, dan nanti siap untuk kita treatment pada treatment selanjutnya. Karena seperti kita tahu rekan-rekan semua, yang namanya mengeram itu ya rekan-rekan semua, itu perlu kita ketahui juga sebagai peternak, entok-entok kita itu capek dalam artian ya, bayangkan saja lah, selama 24 jam paling keluar sebentar itu berdiam diri di satu tempat selama itu. Makanya dari itu, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk perawatan indukan agar cepat bertelur kembali adalah dengan cara memandikannya sampai bersih. Kemudian setelah itu baru kita treatment pada treatment berikutnya. Untuk cara memandikannya ini nanti rekan-rekan semua akan kita bahas tersendiri, karena memandikan entok itu bagi yang belum pernah itu agak tricky, artinya tidak semudah yang dibayangkan. Memandikan kalau dipegang itu berontak, dia tidak seperti ayam bisa lulut, bisa nurut, benar-benar nurut. Tapi kalau entok itu agak lain, agak lebih agak lebih tidak menurut. Nah seperti itu. Nah nanti kita bahas pada kesempatan lain lah. Nah itu pertama, tahap pertama yang bisa kita lakukan adalah memandikan. Nah ini adalah indukan kita yang baru saja selesai mengeram. Jadi kita treatment pertama, kita bersihkan dulu, kita mandikan. Pertama kasih sabun, pakai sabun ya, pakai deterjen yang lembut lah tentunya, supaya bulunya juga nanti dia bagus. Kemudian setelah selesai kita mandikan seperti ini, treatment berikutnya adalah kita karantina. Nah kalau saya rekan-rekan semua, jadi
indukan-indukan seperti ini tidak saya umbar, tidak langsung saya campur dengan basur seperti ini ya, dengan pejantannya, tetapi setelah masa pengeraman itu indukan-indukan ini akan saya pisah, saya karantina pada kandang yang sudah disiapkan. Itu ada kandang atas, juga itu ada kandang, dua itu biasanya untuk karantina indukan yang selesai mengeram. Tujuan karantina ini adalah yang pertama untuk memulihkan badan dia. Jadi selama karantina nanti kita berikan pakan yang bergizi, pakan yang sesuai dengan peruntukannya, artinya pakan khusus untuk indukan yang sedang bertelur. Nah, itu kita siapkan pakan yang bergizi seperti itu, kita karantina. Perawatannya tetap makan minum, pokoknya maksimal selama karantina. Tujuannya tadi supaya fisik indukan kita bisa cepat pulih, kemudian bisa untuk segera mempersiapkan diri untuk masa produksi berikutnya, masa produksi telur berikutnya. Berapa lama proses karantina ini kita lakukan? Kalau saya paling cepat itu 5 hari, paling lambat paling lama itu 1 minggu. Pokoknya ciri untuk pengkarantinaan ini, saya cirinya masanya selesai atau belum selesai itu ciri-ciri suara mengeram indukan. Jadi indukan entok itu yang sedang mengeram itu mempunyai ciri suara yang khas. Nah, selama masih ada ciri bahwa indukan tersebut masih mengeram, ciri indukan yang mengeram itu masih saya karantina. Selama masih ada cirinya seperti itu. Setelah, kalau sudah tidak ada ciri seperti itu, biasanya akan saya lepas umbar untuk bersama pejantannya kembali. Nah, itu masanya paling lama biasanya itu paling cepat sekitar 5 harian ya, 5 harian dengan treatment yang benar itu indukan sudah akan lupa masa pengeramannya, ciri-cirinya sudah hilang, kemudian bisa kita gabungkan lagi ke bersama basurnya. Nah, paling lama kalau indukan yang belum biasa di treatment seperti itu paling lama bisa seminggu. Dan selama masa seminggu itu nanti begitu dia dicampur dengan pejantannya, dengan jantannya, nanti dia juga akan sudah siap, artinya sudah ada tabungan, fisiknya sudah siap untuk langkah atau ke tahap produksi selanjutnya. Dengan sistem seperti ini rekan-rekan semua, terbukti di kandang saya indukan-indukan ini akan segera bertelur lebih cepat jika dibandingkan dengan indukan-indukan yang tanpa treatment seperti ini. Nah, jadi treatment pertama itu tadi kita bersihkan, kita mandikan supaya segar, supaya lebih bersemangat lagi indukan-indukannya. Kemudian yang kedua kita karantina, kita treatment dengan pakan maksimal, minum sesuai kebutuhan. Pakan minum itu dijamin selama masa karantina. Kemudian setelah selang beberapa waktu kita bisa campurkan ke basurnya kembali. Nah, rekan-rekan semua, selama yang saya alami di peternakan yang saya kelola ini, paling cepat biasanya 1 minggu kemudian setelah selesai mengeram, 1 minggu kemudian dengan treatment yang sesuai, itu indukan entok jumbo saya itu biasanya sudah mulai bertelur kembali 1 minggu kurang lebih ya, kurang lebih. Kalau kurang biasanya 1 minggu lebih sedikit lah, itu biasanya sudah siap bertelur. Tetapi ya rekan-rekan semua perlu dicatat juga, kadang bisa terjadi lebih cepat, 1 minggu sudah bertelur kembali. Tetapi ini tentu saja tidak hanya 2 hal tersebut yang berpengaruh, tetapi pemeliharaan secara keseluruhan juga akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas indukan yang kita pelihara. Nah, rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan semua mengalami indukan yang bermasalah, mungkin perlu mempertimbangkan pola-pola perawatan yang sudah saya jelaskan tadi, karena di peternakan skala rumahan saya ini terbukti indukan saya itu
rutin semua. Jadi saya tidak memiliki indukan yang banyak karena memang saya sengaja tidak saya buat terlalu banyak. Saya cukup 3 ekor, paling banyak ke 6 ekor indukan itu ya. Dan itu alhamdulillah bertahun-tahun sampai detik ini indukannya selalu bertelurnya lancar. Jadi 1 bulan sekali saya selalu mendapatkan DOE, minti yang rutin. Jadi walaupun 1 ekor, jadi bulan ini saya dapat 10 butir telur menetas semua. Bulan depan 10 butir telur menetas semua. Bulan depannya rutin, pokoknya seperti itu, kurang lebih antara 10 sampai 12 butir per masa periode bertelur. Nah, jadi rekan-rekan semua, mungkin saja apa yang saya terapkan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kita semua, terutama rekan-rekan yang masih belajar, masih baru mencoba beternak entok jumbo, supaya nanti indukan-indukannya benar-benar produktif dan rutin menghasilkan DOE seperti yang kita harapkan. Nah, ini rekan semua, ini kebetulan baru mandi, seger. Ini jantannya ini masih muda, hitungan masih muda ya, umur sekitar 1 tahun lebih. Panjang jantan ini 90 ya. Kemarin ada yang lebih tetapi sudah kita upgrade karena sudah produksinya sudah menurun. Ini yang ada ini panjang 90 cm. Jadi walaupun tidak begitu bagus, mungkin ada banyak yang lebih bagus dari ini, tetapi paling tidak ini sudah lumayan, sudah standar yang cukup lumayan lah terutama bagi saya untuk diternak, baik itu untuk pedaging maupun untuk skala hobi. Nah, itu saja rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.